Berikut ini kita bahas beberapa masalah kritis dalam kuantifikasi. Masalah pertama adalah tentang kuantifikasi eksistensial. Oke, ada X di dalam D Px. Ada di sini bisa bermakna tunggal, ya, hanya satu, ya. Kemudian bisa juga bermakna banyak atau lebih dari satu. Kalau dia tunggal ditulis terdapat X dengan tunggal, ditulis seperti ini, ada tanda seru dibaca, terdapat X dengan tunggal X di dalam D yang bersifat Px. Nah, ketunggalan ini biasanya terkait dengan bukti eksistensial dan ketunggalan yang banyak dibahas dalam kajian matematika berikutnya. Tetapi kalau X banyak juga akan dibahas juga di dalam matematika, juga kasus ini juga banyak, terutama dalam masalah optimasi. Nah, kalau X-nya banyak akan dipilih X mana yang memberikan hasil, ya, yang paling optimal, yang paling baik. Nah, ini akan belajar di masalah optimasi. Nah, kalau X itu banyak bisa juga semua X, ya, walaupun ini jarang, dipenuhi oleh semua X anggota D. Kalau semua X anggota D memenuhi, maka kuantor eksistensial dan kuantor universal ini ekuivalen, ya. Lihat contoh 2.10. Itu masalah pertama. Masalah kritis yang kedua adalah hubungan antara nilai kebenaran kuantor universal dan kuantor eksistensial, ya. Prinsipnya sederhana, kalau semua memenuhi pasti terdapat, ya. Kalau terdapat belum tentu semua, ya. Karena itu makanya jika kuantor universalnya true, maka kuantor eksistensialnya juga true, tapi tidak sebaliknya. Masalah yang ketiga adalah tentang restriksi domain, ya, penyajian dari sebuah pernyataan dengan dua cara yang berbeda. Kita perhatikan pernyataan berikut. Setiap mahasiswa baru, jika ia laki-laki, maka ia harus memakai dasi kupu-kupu. Nah, kita ada dua cara menyajikan pernyataan ini. Yang pertama, kita definisikan dulu domainnya. Kita definisikan domain, ya, himpunan mahasiswa baru, omeganya. Jadi domain omega adalah himpunan mahasiswa baru. Kemudian kita diambil secara khusus domain itu, kita sebut dengan subdomain, yaitu D, himpunan mahasiswa laki-laki. Kemudian fungsi proposisi Px mahasiswa laki-laki, dan Qx, X memakai atau X harus memakai dasi kupu-kupu. Maka pernyataan di atas dapat ditulis dalam bentuk ini. Yang nomor 1 ini kita bisa baca untuk setiap mahasiswa, ya, karena omega mahasiswa, jika Px atau jika X laki-laki, ya, maka dia harus memakai dasi kupu-kupu Qx. Oke. Kita juga bisa menyajikan dalam bentuk lain. Kalau kita hanya batasi atau langsung, ya, fungsi ini kita definisikan pada domain D, hanya himpunan mahasiswa laki-laki, maka kita bisa menyajikan setiap mahasiswa laki-laki harus, ya, memakai dasi kupu-kupu. Nah, di sini D disebut dengan restriksi atau pembatasan domain. Nah, untuk pembahasan lebih detail, lihat buku halaman 41, ada persamaan 242 dan 243 di sana, dan coba pahami juga contoh 2.11. Nah, masalah kritis berikutnya adalah kekuasaan kuantor terhadap konektivitas. Kita punya ini, ya, ada kuantor di sini punya konektivitas, dalam hal ini adalah disjungsi. Nah, apa maknanya? Makna daripada gabungan antara kuantor dan disjungsi ini. Kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, ya, ini dikerjakan dulu, kuantor ini dikerjakan pada masing-masing, baru baru konektivitasnya, ya. Artinya diselesaikan dulu kuantornya, baru nanti diselesaikan disjungsinya, ya. Atau yang kedua, disjungsinya dulu dibereskan, baru diterapkan kuantornya. Nah, yang mana di antara ini? Apakah kedua ini sama? Ya, kalau tidak sama, yang mana menjadi konsensus? Nah, contohnya sebagai berikut. Ini untuk memberikan ilustrasi yang mudah dipahami. Kita ambil D-nya, domainnya adalah himpunan semua bilangan prima. Px-nya X sama dengan 2, Qx, X ganjil. Oke, kita lihat yang pertama, ya. X anggota D, Px berarti setiap bilangan prima adalah 2, ya. Ini jelas salah karena bilangan prima bukan hanya 2. Oke, bisa 3, 5, dan seterusnya. Yang pernyataan yang kedua, setiap X anggota D Qx berarti setiap bilangan prima, ya, Qx adalah ganjil, juga salah
karena ada bilangan prima yang genap yaitu 2. Jadi yang pertama, kemungkinan pertama ini nilainya salah ya, karena ini salah, jadi dia adalah salah. Oke, kita lihat yang kedua, yang kemungkinan kedua. Apa artinya? Setiap X ya, setiap X, Px atau Qx. Setiap X anggota D, artinya setiap bilangan prima, ia adalah 2, Px-nya ia adalah 2 ya, atau ganjil. Ini benar ya, bilangan prima itu kalau tidak 2 ya ganjil ya. Nah, jadi antara yang merah dengan yang kuning ini adalah 2 hal yang berbeda, tidak ekuivalen. Terus yang mana yang menjadi konsensus? Nah, ternyata yang menjadi konsensus adalah yang kedua. Jadi selesaikan dulu konektivitasnya, baru nanti diterapkan kuantornya. Nah, aturan ini juga berlaku untuk kuantor eksistensial. Nah, dalam hal ini kita katakan kuantor itu memiliki kekuasaan terhadap semua konektivitas yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan mahasiswa mengerjakan latihan selingan 2.4. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar.